Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah struktur data dengan judul implementasi struktur data Stack NQ pada sistem peminjaman alat laboratorium menggunakan Python. Nah, program ini dibuat untuk menunjukkan penerapan dua struktur data yang telah dipelajari selama perkuliahan, yaitu Stack NQ. Dalam sebuah studi kasus sederhana yang sering ditemui di lingkungan kampus, yaitu laboratorium kampus. Dalam kegiatan laboratorium, sering terjadi proses peminjaman dan pengembalian alat oleh mahasiswa. Agar proses tersebut berjalan dengan tertib, diperlukan sistem yang mampu mengatur urutan peminjaman dan mencatat riwayat pengembalian alat. Nah, oleh karena itu, pada program ini, kami menerapkan queue untuk mengatur antrian peminjaman alat dan stack untuk menyimpan riwayat pengembalian alat. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas queue atau antrian. Jadi queue merupakan struktur data yang bekerja menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Jadi contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari seperti saat melakukan antrian loket, seorang pelanggan yang datang lebih awal akan dilayani terlebih dahulu. Jadi queue di sini kita gunakan pada program kami untuk menyimpan data mahasiswa yang akan meminjam alat laboratorium. Contohnya seperti ini. Saat mahasiswa melakukan peminjaman terlebih dahulu, maka kita akan proses pelayanannya terlebih dahulu dibanding mahasiswa yang meminjam setelahnya. Nah, pada program ini queue dibuat dengan library DQ dari Python. Ketika mahasiswa ingin melakukan peminjaman, maka data mahasiswa dimasukkan ke dalam queue menggunakan fungsi ini. Nah, program ini dinamakan NQ, yang mana memasukkan data antrian ke dalam antrian paling belakang. Nah, kemudian saat proses peminjaman dilakukan, maka program ini akan menggunakan kode ini, yang mana kode ini disebut dengan the queue, yaitu mengambil antrian paling depan. Cara kerja queue, misalnya terdapat 3 mahasiswa, yaitu ada Andi yang meminjam mikroskop, dan ada Budi yang meminjam multimeter, dan ada Citra yang meminjam osiloskop. Nah, antriannya itu akan menjadi, yang pertama itu ada Andi, terus ada Budi, dan ada Citra. Nah, ketika program menjalankan menu proses peminjaman, maka yang pertama yang akan dilayani itu adalah Andi karena dia yang lebih awal masuk. Nah, setelah proses Andi selesai, maka urutannya itu akan menjadi yang pertama itu Budi, terus selanjutnya itu ada Citra. Nah, dengan hal ini menunjukkan bahwa queue bekerja menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Selain queue, program kami menggunakan stack. Stack adalah struktur data yang bekerja menggunakan prinsip FIFO, last in, first out. Artinya, data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data pertama yang berada di posisi atas. Contoh sederhananya seperti tumpukan buku. Buku yang terakhir diletakkan di atas tumpukan akan menjadi buku yang pertama diambil. Nah, pada program kami, stack digunakan untuk menyimpan riwayat pengambilan alat laboratorium. Implementasi stack pada program stack dibuat menggunakan list Python. Nah, ketika alat dikembalikan, maka data akan dimasukkan ke dalam stack menggunakan. Nah, proses ini disebut push karena memasukkan data ke dalam stack. Nah, ketika riwayat pengembalian, maka program akan menggunakan. Nah, tujuannya itu adalah untuk melihat alat yang terakhir dikembalikan terlebih dahulu. Selanjutnya, cara kerja stack. Nah, misalkan alat yang dikembalikan secara berurutan adalah mikroskop, multimeter, osiloskop, maka isi stack akan menjadi seperti ini. Nah, ketika riwayat ditampilkan menggunakan reverse, maka akan menjadi seperti ini. Nah, hal ini menunjukkan stack bekerja menggunakan prinsip FIFO atau last in, first out. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi sederhana sistem peminjaman alat laboratorium menggunakan struktur data Stack NQ. Pertama, saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Setelah program berjalan, terdapat beberapa pilihan menu yang dapat kita gunakan. Nah,
pada menu pertama yaitu tambah antrian peminjaman. Saya akan memasukkan data mahasiswa yang ingin meminjam alat. Nah, data pertama yaitu Andi dengan alat mikroskop. Yang kedua ada Budi dengan alat multimeter. Dan yang ketiga ada Citra dengan alat osiloskop. Nah, ketiga data tersebut berhasil masuk ke dalam antrian peminjaman. Selanjutnya, saya memilih menu 4, yaitu lihat antrian. Nah, pada menu ini terlihat urutan antrian peminjaman, yaitu yang pertama Andi, lalu Budi, kemudian yang ketiga Citra. Nah, ini menunjukkan konsep queue karena data yang masuk pertama akan diproses terlebih dahulu. Selanjutnya saya memilih menu 2, yaitu proses peminjaman. Nah, karena menggunakan prinsip FIFO, sistem akan memproses data sesuai urutan antrian. Yang pertama ada Andi meminjam mikroskop, dan yang kedua ada Budi yang meminjam multimeter, yang ketiga ada Citra yang meminjam osiloskop. Nah, proses peminjaman berhasil dilakukan sesuai urutan masuk data. Selanjutnya, saya memilih menu ketiga, yaitu pengembalian alat. Nah, pada bagian ini, data pengembalian akan disimpan menggunakan stack. Andi mengembalikan mikroskop, Budi mengembalikan multimeter. Dan Citra mengembalikan osiloskop. Selanjutnya, saya memilih menu 5, yaitu lihat riwayat pengembalian. Terlihat bahwa osiloskop berada di urutan pertama karena merupakan alat yang terakhir dikembalikan. Nah, selanjutnya saya memilih menu 6, yaitu keluar untuk mengakhiri program. Nah, demikianlah demonstrasi program yang telah saya buat. Program ini menerapkan queue untuk antrian peminjaman dan stack untuk riwayat pengembalian alat laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya. Program ini menunjukkan bahwa satu sistem dapat menggunakan lebih dari satu struktur data sesuai kebutuhan. Queue digunakan pada proses peminjaman karena membutuhkan pengelolaan berdasarkan urutan kedatangan, sedangkan stack digunakan pada proses pengembalian karena lebih sesuai untuk menyimpan dan menampilkan data terbaru terlebih dahulu. Nah, penerapan kedua struktur data ini membuat pengelolaan data menjadi lebih teratur, efisien, dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya pada proses penyisipan node. Di sini kita misalkan memasukkan node 65. Maka penyisipan node 65 akan dimulai dari root, terus bergerak ke kanan ke node 70 karena node 65 itu lebih besar dari node 50. Terus 65 itu node 65 lebih kecil dari node 70 sehingga berpindah ke kiri menuju node 57. Karena 65 lebih besar dari 57 dan posisi kanan node 57 itu kosong, maka node 65 akan ditempatkan sebagai anak kanan node 57. Nah, selanjutnya itu traversal preorder, di mana urutannya dimulai dari root, kemudian subtree kiri, lalu subtree kanan, sehingga urutan dari pohon tree-nya dimulai dari 50, 45, 30, 35, 60, 75, 57, 65, dan 75. Nah, lanjut pada traversal in order. Di sini urutannya dimulai dari kiri,
kemudian root, dan lalu itu ke kanan. Sehingga urutannya adalah 30, 35, 45, 60, 50, 57, 65, 70, dan 75. Nah, kemudian traversal post order, di mana menggunakan urutan dari kiri, kemudian ke kanan, lalu itu ke root. Dan setelah itu urutannya akan menjadi 35, 30, 60, 45, 65, 57, 75, 70, dan 50. Untuk mencari node 75, pencarian dimulai dari root 50. Karena nilai 75 lebih besar daripada 50, pencarian bergerak ke kanan menuju node 70. Nilai 75 juga lebih besar dari 70, sehingga bergerak ke kanan lagi dan ditemukan node 75. Jadi jalur pencarian yang dilalui adalah yang pertama mulai dari root, lalu bergerak ke node 70, lalu bergerak ke kanan lagi sampai ditemukan node 75. Pada soal penghapusan node 65, node tersebut merupakan leaf node atau node yang tidak memiliki anak. Nah, dalam BST, jika node yang dihapus tidak memiliki anak, maka caranya cukup sederhana, yaitu menghapus langsung node tersebut tanpa merubah struktur yang lainnya. Nah, setelah menghapus node 65, maka node 57 tidak memiliki anak kanan lagi. Selanjutnya yaitu rotasi kiri pada AVL. Nah, rotasi kiri pada AVL itu ketika pohon AVL mengalami ketidakseimbangan pada sisi kanan. Pada contohnya yaitu ketika node 50 memiliki anak kanan 65 dan node 65 memiliki anak kanan 70. Nah, kondisi ini menyebabkan pohon itu miring ke kanan. Akibatnya itu kita memerlukan rotasi kiri, sehingga node 65 itu menjadi sebuah root baru, node 50 menjadi anak kiri, dan node 70 itu menjadi anak kanan. Nah, setelah rotasi itu pohon menjadi lebih seimbang. Nah, selanjutnya yaitu rotasi kanan pada AVL tree. Nah, rotasi kanan pada AVL tree itu digunakan ketika pohon itu tidak seimbang ke sisi kiri. Contohnya yaitu kita memiliki sebuah node 85 dan node 85 itu memiliki anak 70 dan node 70 itu memiliki anak 50. Nah, kondisi ini tidak seimbang ke sisi kiri. Akibatnya itu kita memerlukan yang namanya rotasi kanan. Sehingga ketika kita melakukan rotasi kanan, itu hasilnya akan menjadi 70 itu akan menjadi root nodenya, dan 50 itu akan menjadi anak sisi kirinya, 80 akan menjadi anak pada sisi kanannya. Jadi hasil rotasinya itu menjadi lebih seimbang dan efisien. Pada bagian HPV terdapat data 100, 80, 105, 70, 85, dan 95 yang disusun dalam bentuk binary heap. HPV adalah proses mengatur kembali posisi node agar memenuhi aturan heap. Pada max heap, setiap parent harus memiliki nilai yang lebih besar daripada anak-anaknya. Karena terdapat nilai 105 yang lebih besar daripada 100, maka dilakukan pertukaran posisi sehingga 105 menjadi root. Setelah proses HPV selesai, struktur heap kembali memenuhi sifat max heap. Berdasarkan soal-soal yang telah dikerjakan, dapat dipahami bahwa struktur data tree, khususnya binary search tree, memudahkan proses penyisipan, pencarian, penghapusan, dan transversal data secara terstruktur. Melalui latihan tersebut, kita juga memahami cara kerja heap dan rotasi pada AVL tree, sehingga pengelolaan data menjadi lebih efisien dan terorganisir. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami kelompok 3 pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.